Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas nikmat iman, nikmat Islam, serta tidak lupa sholawat kita aturkan kepada baginda besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat dimanapun antum berada, hidup ini bila kita menginginkan, yakni ingin bahagia dunia akhirat tentunya, karena yang gak munafik emang kita hidup di dunia ini pengen bahagia juga tentunya untuk menghantarkan kita ke akhirat, karena hakikatnya hidup yang sesungguhnya yaitu ntar kelak di akhirat. Namanya kehidupan, roda berhidupan pastilah berputar. Ada kalanya kita di atas dan ada kalanya kita di bawah, dan tidak mungkin kita selamanya di bawah ataupun di atas. So memang begitu berat cobaan ketika kita hidup di bawah. Bahkan saudara kita aja sendiri kalau kita di bawah pasti akan menjauh dengan kita, apalagi teman, dan itu terasa sangat pahit. Tetapi itulah realita kehidupan. Kalau kita merujuk ke ilmu agama apapun di dunia ini pasti mengajarkan kebaikan. Orang kaya nggak usah perlu dibantu, orang-orang yang nggak mampu, orang miskin, orang yang nggak kecukupan lah yang wajib dibantu. Tetapi kenyataannya yang namanya hidup di dunia itu ya begini, suka nggak duka, senang nggak senang ya begitu. Ketika kita dalam keadaan kondisi terpuruk, banyak kawan meninggalkan kita, bahkan saudara meninggalkan kita. Karena apa? Ya kita terpuruk. Coba nanti kalau kita sukses, saudara yang jauh, teman yang jauh, yang dulu mencemooh kita, dulu menganggap kita sebelah mata, bahkan keluarga kita sendiri, pasti orang yang jauh pun akan ngaku-ngaku, itu kamu sebenarnya saudara saya dari si ini si itu. Itulah rumus dunia. Suka nggak suka, mau sedih, mau kayak apa, ya emang begitulah rumus dunia. Maka dari itu kalau bisa dan kita memohon kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala, wa fil akhirati hasanah fid dunya wal akhirah, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ya kalau ingin kebahagiaan di akhirat tentunya dengan ilmu agama, kebahagiaan di dunia pun dengan ilmu dunia. Ya kita harus mempunyai kekayaan. Hidup di dunia itu kalau nggak ada kekayaan, nggak bakalan orang akan suka kepada kita. Walaupun ada tapi jarang banget. Itulah rumus di dunia. Padahal kalau agama jelas-jelas mengajarkan kebaikan kepada kita, kita harus membantu kepada sesama yang membutuhkan, orang miskin, orang kelaparan. Tapi kenyataannya, ya alhamdulillah bukan munafik, banyak sih orang yang membutuhkan dibantu. Tetapi secara umum kita dicemooh, sama keluarga aja kita dikucilkan. Itulah realita kehidupan. Walaupun kita pahit, mau kita sedih, mau nangis kayak apa. Maka dari itu, kalau kita berada pada titik paling nol, paling bawah, udah kita perbanyaklah istighfar. Ambil hikmahnya, ambil nilai positifnya. Kita mohon kepada Allah, ya Allah ampunkanlah segala dosaku. Mungkin ini balasan, mungkin ini ujian, ataupun bahkan ini untuk melebur dosa saya, ataupun ini hukuman. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi pada diri kita. Yang tahu hanya kita dan Allah. Kita hanya bisa mengira-ngira dosa apa saja yang dulu pernah kita lakukan. Ataukah ini emang benar-benar mutlak ujian kita, agar kita derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Janganlah kamu mengaku beriman sebelum Allah menguji kamu dengan kekurangan, kelaparan. Tapi yakinlah buah dari kesabaran maka akan ada hasilnya. Maka dari itu kita yang sekarang pada titik nol, jangan mudah putus asa. Kita dikucilkan sama saudara, sama teman, sama semua, ya udah kita ikhlas. Nggak perlu kita balas dendam, nggak ada gunanya. Boleh balas dendam tapi balas dendam yang positif.
Kita cukup dalam hati aja membatin. Saya akan membuktikan kepada mereka bahwa saya sukses. Dan omongan saya ini insya Allah dihijaban oleh Allah. Karena Allah Maha Sayang. Satu-satunya tempat bergantung kepada kita di saat terpuruk adalah Allah. Karena Allah tidak mungkin akan berkhianat kalau orang masih berkhianat. Dan bersyukurlah di saat titik nol itulah orang-orang yang membantu kita, yang menganggap kita tidak sebelah mata. Itulah berarti orang sahabat sejati, keluarga sejati. Maka kita jangan pernah menganggap remeh. Itu kita perlu cermati, kita perlu garis bawahi bahwa inilah orang-orang yang terdekat yang kepada kita di saat terburuk. Kalau kita sukses, kita dideketin banyak orang wajar. Karena kita gula, yang namanya gula di mana-mana pasti disukai. Tetapi kalau kita kondisi terpuruk, ada seseorang yang membantu kita, yang tidak menganggap kita orang yang bisa. Itulah sahabat sejati kita. Oleh dari itu maka kita senantiasa harus berubah. Kita harus berdoa kepada Allah. Ya Allah, alhamdulillah banyak orang yang menzolimi kita. Dan justru dengan kezoliman itu, maka doa kita akan dikabulkan dan dijabah oleh Allah. Memang sangat baik, tapi yakinlah jangan sampai kita putus asa ataupun sampai kita terpuruk. Jangan sampai kita putus asa. Yakinlah roda suatu saat akan berputar. Kita akan buktikan kepada mereka yang telah mencemooh kita bahwa kita kelak akan bahagia, akan sukses. Itu perlu kita tanamkan. Jadi jangan kebalikannya, ketika kita terpuruk, kita dihina, malah kita balas dendam. Kita membalas dengan membalas mereka yang menghina kita juga dengan cara-cara kotor. Naudzubillahi min dzalik. Maka kita boleh balas dendam, tapi yang positif. Cukup kita membatin kepada Allah. Ya Allah, suatu saat nanti kelak saya akan sukses. Saya akan buktikan kepada penghina-penghina saya. Insya Allah itu pasti. Maka dari itu janganlah pernah berputus asa. Sedih boleh, tetapi tetap optimis. Namanya kehidupan di dunia ya memang begitu. Siapa yang kaya maka akan disanjung-sanjung. Yang lagi terpuruk maka tidak ada teman yang mendekati. Itulah dunia. Oleh karena itu tetap optimis. Karena apa? Yakin ada Allah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dari Allah. Itu yang perlu kita tanamkan. Alhamdulillah, alhamdulillah, wa syukurillah. Ya Allah, terima kasih atas nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat segalanya. Sehingga kita masih diberi kesehatan, kita masih bisa merasakan indahnya dunia, kita masih diberi nikmat penglihatan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.